Sejumlah sepeda motor dan angkutan kota di Kabanjahe, Tanah Karo terjaring razia terpadu atau operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan UPT Samsat Kabanjahe Kabupaten Karo bersama Jasara Harja dan Satlantas Polres Tanah Karo. UPT Samsat Kabanjahe Kabupaten Karo bersama Jasara Harja dan Satlantas Polres Tanah Karo melaksanakan razia gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor mulai 3 Juni 2024 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Titik awal di Jalan Raya depan kantor Samsat Kabanjahe dan depan Satlantas Polres Tanah Karo. Sasaran utama pajak dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Disediakan pelayanan Samsat keliling sehingga masyarakat bisa langsung mengurus surat-surat dengan mudah dan cepat. Kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum diperiksa seluruh kelengkapan surat-surat kendaraannya. Kendaraan bermotor dinas plat merah pun tak luput di razia petugas. Banyak sepeda motor dan angkutan kota yang terjaring operasi razia gabungan ini. Kepada pengemudi diberikan surat imbauan dan peringatan oleh petugas Samsat Kabanjahe. Selain itu petugas Satlantas juga melakukan tilang manual pelanggaran aturan berlalu lintas dan tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti SIM dan helm. Pada masyarakat, khususnya wilayah Tanah Karo, kami himbau untuk membayar pajak dan apabila SIM-nya sudah mati, segera diperpanjang. Namun di lapangan banyak sekali yang tidak membayar pajak. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pemeliharaan jalan raya serta peningkatan noda sarana transportasi umum. Pemirsa, tingkat pembayaran pajak kendaraan motor di Batubara masih terbilang rendah. Hal ini membuat penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor belum mencapai target. Hal tersebut terungkap saat razia terpadu kendaraan bermotor yang digelar di Jalan Lintas Sumatera Perempatan Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Batubara. Razia terpadu ini melibatkan personil polisi lalu lintas Polres Batubara, UPT Samsat 50, dan petugas Jasara Harja. Dalam razia ini petugas menghentikan kendaraan bermotor yang melintas dan memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batubara AKP Hotlan Wanto Siahaan mengatakan razia terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data UPT Samsat 50 hingga semester pertama tahun 2024 ini penerimaan pajak kendaraan bermotor di Batubara baru mencapai 20%. Bagi pengendara yang kedapatan belum membayar pajak kendaraan bermotor, dihimbau untuk segera melakukan pembayaran pajak. Sedangkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas diberikan tindakan langsung atau tilang. Untuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Ya, ini sudah 1 semester, 6 bulan berjalan tahun ini. Untuk target kendaraan masih kurang lebih berapa persen? 20? Ya, 20%. Ya, belum mencapai target. Jadi oleh karena itu kita laksanakan kegiatan operasi terpadu ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan teguran tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui operasi gabungan yang digelar di Kota Gunung Sitoli pada Senin kemarin. Untuk memaksimalkan pencapaian target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara, salah satunya yang bersumber dari jenis pajak kendaraan bermotor, dilakukan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melibatkan unsur Satuan Lalu Lintas Petugas Samsat dan PT Jasara Harja. Operasi gabungan ini sudah berjalan secara berkala pada seluruh wilayah di Sumatera Utara. Khusus operasi gabungan yang digelar di Kota Gunung Sitoli pada Senin kemarin, sejumlah wajib pajak yang alami keterlambatan dan atau tunggakan pajak kendaraan bermotornya capai 1 tahun lebih diberikan sosialisasi, bahkan beberapa diantaranya mendapat surat teguran. Kepala UPTD Pependa Gunung Sitoli menjelaskan rincian kendaraan bermotor pada 5 kabupaten kota di Pulau Nias capai ribuan unit alami tunggakan pajak. Mereka menyampaikan memang masalah ekonomi. Jadi ekonomi, kemudian kedua memang kemampuan mereka tadi Pak untuk membayar pajak karena sudah layak dan setahun hingga tambah besar pajak yang mereka harus bayarkan.
Ada anggapan bahwa Adapun operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang digelar akan terus berlanjut dan mendapat respon positif termasuk kalangan warga dan pengemudi kendaraan di wilayah itu. Semua agar aman dengan kendaraan dan semua kita berterima dengan urusan yang baik. Pajak kendaraan bermotor saat ini karena akan berfungsi selain membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah juga berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sumatera Utara mengalami inflasi 0,48% per Mei 2024. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat komoditi cabai merah sebagai penyumbang inflasi yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara melansir siaran pers tentang inflasi dan indikator strategi di kantor BPS Sumut, Jalan Asrama Medan kemarin. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, Sumatera Utara alami inflasi sebesar 0,48%. Angka 0,48% ini termasuk cukup tinggi bila dibandingkan nasional, deflasi 0,03%. Dari angka tersebut, stabilitas harga di bulan Mei tergolong cukup tinggi dari beberapa kelompok pengeluaran yang ada. Tertinggi ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,43% dengan andil 0,52%. Dari 8 kota indeks harga konsumen, Kota Medan mengalami inflasi tertinggi mencapai 0,59%. Pematang Siantar 0,58%, Kabupaten Karo 0,44%, Deli Serdang 0,40%. Sementara itu Padang Sidimpuan mengalami deflasi sebesar 0,08%. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara Komoditi yang menyumbang inflasi per Mei secara bulanan ada cabai merah 0,37%, bawang merah 0,23%, daging ayam ras 0,08%. Nurul Hasanuddin menjelaskan cabai merah penyumbang inflasi yang cukup tinggi dengan kenaikan harga mencapai 36%. Sumatera Utara ini sangat luas, ya kan? Artinya ada 33 kabupaten kota, ada kepulauan, ada dataran tinggi, ada pantai timur, pantai barat. Tentunya faktor distribusi barang itu menjadi penting. Artinya menjadi faktor yang menentukan ketika dari sentra produksi menuju pasar itu yang perlu dikawal agar kemudian harga di tingkat eceran, di tingkat masyarakat, di tingkat penduduk itu bisa terkendali. Dan potret sampai dengan Mei itu memang kita masih di level 0,48% tadi. Selain itu, bawang merah juga turut memberikan andil tertinggi di Sumatera Utara, diantaranya berada di Kabupaten Karo sebesar 0,57%, Kabupaten Labuhan Batu sebesar 0,40%.